every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, saya kebetulan baru beli 3 deck kartu tarot. Baru ya berarti, gue beli. Baru datang baru beberapa hari yang lalu, tapi memang belum gue pakai, dan gue akan pakai di readingan ini. Ini gimana, dari 3 kartu itu yang gue pakai hanya 2 itu kartu tarot deck yang tentang universe dan tarot deck tentang divine power kayaknya. Nah, karena judul tarotnya Keeping the Lights kalau nggak salah. Nah, di sini sama gue akan narutin soal pacar gue, si Akang Tentara. Gue akan nanyain gimana gue sama dia selanjutnya. Gue juga nanyain apakah dia akan kembali ke dalam kehidupan gue secepatnya, apakah gue dan dia bisa menikah secepatnya, dan apakah dia mencintai gue dengan tulus, dan itu semua terjawab. Ngeri, tarotan gue ngeri, jawabannya itu nyambung, Oke, let's enjoy the reading. Thanks, kita narot lagi ya, udah lama nggak narotin soal siapa ya, pacar. Dibilang pacar, dia masih pacar gue nggak ya? Sepertinya sih masih, karena memang belum ada kata putus di antara gue dan Tentara itu. Meskipun sekarang dia lagi ghosting gue, tapi ya anggaplah kami belum putus gitu ya. Gue udah lama ya nggak narotin dia, udah sebulan ya kurang lebih sebulan nggak narotin dia. Jadi emang sengaja nggak narotin dia karena gue pengen tahu nih energinya dia tuh masih sinkron atau enggak dengan tarotan gue yang sebelumnya. Karena kalau gue naruh terlalu sering, ya energinya masih yang itu aja gitu kan, bermain. Mungkin kalau gue kasih jeda sebulan atau 2 bulan, mungkin energinya akan berubah. Mungkin ternyata nggak berubah banyak sih, nggak, ya maksudnya masih ya gitu-gitu aja sebenarnya, masih sinkron. Mungkin gue harus ngasih jeda waktu lebih lama lagi kali ya buat narotin cowok gue ini. Ya bukan cowok gue sih, tapi my current person yang lagi ngedealing sama gue, which is itu Kang Dani, ya kan. Well, gini ya, kita ini aja deh, kita mulai aja deh. Ternyata karena energinya si Kang Dani ini dan gue emang nggak beda jauh sama terakhir kali gue tarotin dan tarotan sebelumnya. Gue nggak tahu kenapa ini energinya masih berkutat di situ aja. Nanti gue coba deh untuk kasih jeda agak lama untuk nggak narotin si Kang Dani. Ya sekarang kan gue kasih jeda 1 bulan, next time gue kasih jeda 2 bulan deh. Gue pengen tahu apakah dalam 2 bulan ke depan energinya masih sama atau enggak. Kalau energinya masih sama, berarti kemungkinan besar ya memang dia jodoh gue, dan memang storyline yang terjadi ya memang akan seperti itu gitu loh. Tapi kalau energinya berubah, apalagi kalau berubah total, ya berarti dia bukan jodoh gue gitu aja sih gue mikirnya. Tapi entah kenapa gue tuh emang pengen narutin si Kang Dan ini udah dari beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu, tapi gue tahanin gitu, udah ntar gitu loh. Gue selalu pending, coba ntar aja lah gitu. Gue kan terakhir kan narutin dia tuh pasca dia ngeblok gue tuh mendekati Christmas ya kalau nggak salah. Ya udah hampir 1 bulan lah sebelum Christmas, yang jelas sebelum Christmas udah 1 bulan lah. Makanya akhirnya udah taruh akhirnya ya udah, sekarang gue nggak tahan lagi untuk nggak narutin dia. Gue pengen tahu update energi dia gimana, karena dia kan memang masih ngeblok gue. Dan yang gue lihat di channel tarot tentang saat gue pick a card reading, atau saat gue lagi main pick a card reading atau narutin soal bintang gue yang Gemini, ya hasilnya ternyata ya nggak beda jauh sama tarotan gue. Katanya dia bakal
balik lagi ke dalam hidup gue gitu kan. Karena pertanyaan gue juga sama setiap kali gue narutin si Kang Dani ini, gue nanya gimana hubungan gue sama Dani di in the next future gitu. Terus apakah dia bakal datang dalam hidup gue lagi, apakah dia memang mencintai gue dengan tulus atau ada maunya. Terus juga gue nanya apakah gue dan dia punya kesempatan untuk menikah, untuk bersatu dan menikah. Oke, nyata ini tarutannya, dan kebetulan kenapa gue pengen banget narutin dia, gue juga baru beli beberapa tiga new deck tarot, tiga deck baru tarot. Ini ada The Universe, apa ini, gue lupa lah nama tarotnya, tapi ini tarot yang berhubungan dengan universe. Ini berhubungan dengan mungkin lebih kayak spirit guide atau divine power kali ya gitu. Dan ini dua kartu ini ini pertama kali gue coba untuk narotin, gue pakai untuk narotin karena ini baru datang baru beberapa hari lalu ya, belum lama sih, baru 3 hari lalu, belum ada seminggu sih ini datang nih. Cuman memang setelah datang ini memang belum sempet gue pakai buat narotin karena ya itu gue pengen narotin si Kang Dani, tapi ya udahlah tunggu dulu lah gitu kan. Dan akhirnya udah oke. Ini tebarannya ya seperti biasa untuk yang tarot deck basic 5, 3, 1 confirmation card dan bottom of the deck. Karena ini berhubungan dengan percintaan, jadi gue juga pakai Romance Angel Oracle card, Romance Angel Love Romance Angel Oracle card, bener. Ini gue pakai 5, 3, 1 confirmation card dan bottom of the deck. Dan ini karena ini kartu additional yang berhubungan sama universe, jadi gue cuma ambil 3 kartu dan bottom of the deck. Dan ini untuk yang divine power, kartu keeping, apa nama kartunya, di keeping the lights apalah gitu. Ini gue juga ngambil cuma 3 dan di bottom of the deck. Oke, kita mulai ya dari yang kartu tarot yang ini. Oke. Kartu pertama di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups ini ya Cups itu kan represent water sign ya, zodiac under water sign itu ya Pisces, Cancer dan Scorpio. Jelas sun, moon, rising gue tuh nggak ada yang water sign. Ini jelas kayaknya sih lebih ke zodiaknya lebih represent bininya Kang Dani ya, Queen of Cups. Karena zodiak bininya Kang Dani itu Pisces kan. Nah, Pisces kan under water sign, dan cups ini represent water sign, ini jelas bininya Kang Dani. Tapi kalau ini bicara tentang gue, kalau ini represent gue, dan itu melihat gue sebagai seseorang yang lovable banget sebenarnya, sangat mencintai dia dengan tulus. Tapi kalau ini berurusan sama bininya Kang Dani, karena zodiak bininya Kang Dani adalah Pisces, dan ini cups itu kan it means water ya, water sign ya, it means under zodiak water sign itu ya salah satunya Pisces. Bukan berarti bininya Kang Dani mencintai Kang Dani dengan tulus, no. Tapi ini lebih melambangkan bininya Kang Dani aja sebagai seorang Pisces. Ignore the meaning of the tarot gitu loh. Tapi lebih ke si istrinya Kang Dani ini ingin eksis di dalam tarotan gue, ingin ada gitu loh, bahwa gue nggak semudah itu untuk dapetin Kang Dani karena bininya akan menghadang gue. Itu sih maksudnya. Nah di sinilah permasalahannya. Kenapa Kang Dani pernikahannya toksik? Karena si bininya ini memang seorang cheater. Seven of Swords itu adalah orang yang cheating, backstabber, orang yang manipulatif. Karena di sini ada 7 pedang dan orang yang serakah, greedy. Jelas ini greedy. Kenapa gue bilang greedy? Coba lihat deh. Ini ada 7 pedang. Orang ini saking serakahnya dia pengen ngambil ke-7 pedang tersebut, tapi tangannya nggak muat. Yang muat cuma 5 pedang doang yang diambil. Akhirnya 2 pedang terpaksa dia tinggal. Dan orang ini tuh sneaking out atau ngendap kabur dari dari perumahan nih. Ini di belakang sini tanda-tanda putih nih lihat tunjuk gue ya. Tanda-tanda putih ini adalah represent suatu perumahan. Orang ini tuh logikanya sekarang gini. Orang
ngambil pedang, ngambilnya pengen ngambil semua lagi walaupun tangannya nggak cukup, tapi dia nekat untuk ngambil nih pedang, terus dia pergi keluar mengendap-endap dari suatu perumahan. Itu kan identik sama maling ya, kelakuan kayak begitu kan ya. Which is kalau maling kan ya adalah seorang cheater, adalah seorang manipulator, adalah seorang yang memang greedy, serakah gitu kan. Ya begitulah istrinya Kang Dhani. Sorry to say, ini gue bukan ngejelek-jelekin istrinya Kang Dhani, tapi kartu inilah yang menceritakan dan mendeskripsikan bagaimana seorang istri Kang Dhani dan kenapa pernikahan dan Kang Dhani dengan ini cewek ini kenapa toksik dan kenapa rusak ya, karena sifat ini cewek sendiri. Karena gue tahu Dhani nggak orang, dan Dhani bukan orang seperti itu, gue tahu. Dan memang cewek itu kan bininya Kang Dhani udah gue lacak juga sosmednya, postingan sosmednya kayak apa. Ya begitulah. Jadi data dan fakta yang gue dapet di luar dari sosmednya bininya Kang Dhani itu memperkuat bacaan tarot gue. Jadi gue narotin tuh biasanya gak sekedar asbun dan asal narot aja. Gue pasti mencari fakta, bener gak sih kayak gitu, fakta realnya ya. Sekarang kalau postingan di sosmed itu kan berarti dia yang buat, bukan orang lain kan yang buat. Ya berarti emang dia orangnya seperti itu, cheater, pemalas, greedy, serakah, nggak pernah puas. Dan di sini ada seperti biasa kan muncul 2 kartu karena memang saat gue shuffle jumpingnya 2, jadi gue hanya mengambil kartu-kartu yang jumping ya saat gue shuffle, dan di sini jumpingnya 2, jadi gue ambil dua-duanya. Ini kartu kedua nih ya, Seven of Swords dan Five of Wands. Five of Wands ini represent jelas konflik. Ada gambar orang, 5 orang, 1 orang megang 1 tongkat dan mereka tuh lagi berantem tuh, pukul-pukulan. Ya inilah yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan Kang Dhani. Karena istrinya terlalu greedy, istrinya cheater, makanya akhirnya mereka berdua nih karena 5 istrinya ya sering berkonflik, sering berantem. Ya karena istrinya cari gara-gara duluan gitu loh. Jadilah berantem. Makanya kenapa gue bilang toksik ya ini. Si cewek Pisces ini nih toksik nih. Oke. Dan di sini seperti biasa, gue shuffling, jumping 2, jadi gue ambil dua-duanya, ada Two of Pentacles dan The Moon. Two of Pentacles dan The Moon ini pada dasarnya 2 kartu ini mempunyai arti yang hampir sama, yaitu berada di 2 pilihan. Karena Two of Pentacles kan di sini ada gambar orang lagi juggling, lagi menimbang-nimbang, pilih A atau B. The Moon juga jelas ini ada ada 2 pilihan kan, lihat nih. Ada 2 anjing di sini. Ini 2 anjing nih. Terus di sini nih yang putih-putih nih, lihat tunjuk gua nih yang putih-putih ini adalah 2 tower atau 2 bangunan. Ini artinya kartu ini melambangkan bahwa berada di dalam 2 pilihan. Ya, karena dia memang ada di dalam 2 pilihan. Dia sedang memilih. Haruskah dia stay dalam pernikahannya? Pasti dengan konsekuensi ya. Konsekuensinya adalah dia depresi dan dia nggak bahagia. Atau dia lepas pernikahannya alias cerai. Konsekuensinya dia harus kehilangan harta karena memang istrinya itu matre dan maruk sama duit, dan dia harus kehilangan anaknya karena pasti istrinya mempengaruhi anak-anaknya. Itu yang memang dia sedang pertimbangkan. Nah, dan disinilah gue berharap Kang Dhani bisa memutuskan keputusan yang sebijaksana mungkin. Karena menurut gue, dengan gue ataupun tidak dengan gue, karena memang pernikahan Kang Dhani terlalu toksik, demi kebaikan buat diri Kang Dhani sendiri dan demi kebahagiaan Kang Dhani sendiri, ya memang sebaiknya memang harusnya bercerai karena pernikahan ini sudah terlalu toksik kan, tuh terlalu banyak masalah masalah ini disebabkan sama orang ini nih, ya istrinya ini yang menyebabkan masalah ini gitu loh. Jadi karena memang pernikahan terlalu toksik, ya daripada nanti si Kang Dhani depresi dan akhirnya mungkin dia sakit-sakitan. Karena orang kalau depresi itu kan jatuhnya jadi ujungnya sakit-sakitan, ya lebih parah lagi ujungnya bisa gila atau bunuh diri kan. Daripada konyol kayak begitu, ya memang harusnya dilepas, tapi dengan konsekuensi pasti kalau dia melepas pernikahan itu, yaitu karena istrinya kan matre ya, jadi pasti harus kehilangan hartanya karena istrinya kan ibu rumah tangga.
Kang Dani kan yang bekerja, berarti memang semua harta itu memang milik Kang Dani, tapi ya dengan konsekuensi dia harus melepas semuanya itu gitu. Dan gue sebenarnya siap sih kalau memang Dani datang ke dalam hidup gue dalam kondisi tangan kosong, selama dia masih punya pekerjaan di TNI dan beberapa pekerjaan sampingan dia, ya gue siap terima dia padanya. Dan gue sudah bahas ini sih sebenarnya ke dia. Makanya Dani itu sedang juggling, sedang menimbang-nimbang, dan gue harap Dani memang secepatnya mengambil keputusan dengan tepat ya, jangan ngasal ngambil keputusan, karena kalau dia ngasal ngambil keputusan dia akan menyesali hasil akhir dari keputusan itu sendiri. Tapi kalau dia bisa mengambil keputusan dengan tepat dan ternyata dia lebih memilih bercerai dan dia lebih memilih kebahagiaan dia sendiri, mencari kebahagiaan dia sendiri, so he stand for his own happiness. So ya, gue siap terima dia padanya walaupun dengan tangan kosong gitu. Dan gue harap dan itu bisa ngambil keputusan itu secepatnya, sebelum, ya kita nggak tahu umur kan, sebelum dia meninggal atau sebelum gue meninggal, atau ya sebelum gue diambil orang lain, dinikahin sama orang lain. Jadi lebih baik sih Dan itu bisa ngambil keputusan dengan cepat, karena kalau Dani nggak ngambil keputusan dengan cepat, ya bisa aja gue diambil orang lain, gue dinikahin orang lain, atau mungkin gue meninggal atau dia meninggal, dan ujungnya pasti kan nyesel. Daripada ujungnya nyesel, ya mendingan secepatnya dia ambil keputusan, karena dia nggak bisa berlama-lama ambil keputusan itu. Semakin dia terlalu lama berada dalam toxicity pernikahan dia, semakin depresi dia dan semakin dia sering sakit-sakitan. Itulah konsekuensi yang si Dani harus bayar gitu loh. Dan gue harap memang Dani bisa gerak cepat untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena kalau dia tidak cepat, tidak bergerak cepat, dia akan kehilangan gue, dia akan kehilangan kebahagiaan dia. Karena gue yakin, dan itu tahu bahwa gue adalah soulmate-nya dia, dan gue pun juga sadar dan itu adalah soulmate gue, dan kita tuh satu frekuensi, kita tuh satu vibrasi, sama-sama saling mencintai satu sama lain. Dia tahu soal kita satu frekuensi, gue pun juga sadar gue satu frekuensi sama dia. Ya seharusnya kalau dengan kondisi kayak gitu, si Dani itu harusnya lebih bisa berpikir bijak dan cepat ngambil keputusan yang tepat. Karena kalau dia tidak ambil keputusan yang tepat, ya dianya makin depresi, guenya juga kabur, daripada ujungnya si Dani nyesel. Kan lebih baik dia gerak cepat untuk ngambil keputusan yang tepat gitu loh. Oke, di sini ada kartu keempat sama ini juga tadi shuffling jumping 2, jadi gue ambil dua-duanya ya. Ini juga sama shuffling jumping 2, gue ambil dua-duanya. Ini ada kartu Ace of Pentacles dan Knight of Pentacles. Ace of Pentacles jelas ini ada tangan keluar dari awan memberikan koin. Koin di sini bukan berarti harus uang ya, tapi lebih ke rezeki sih. Rezeki kan bisa uang, bisa materi, bisa kebahagiaan, bisa pernikahan, apapun itu bisa dibilang rezeki ya. Ya, dia memang memberikan gue rezeki. Tuhan memberikan gue rezeki berupa Dani. Dan ya, Dani akan datang ke gue. Dan di sini ada kartu kedua ada Knight of Pentacles. Ya, ada gambar orang naik kuda. Naik kuda kan pasti maju ya, nggak mungkin mundur ya. Iya, dia akan maju ke dalam hidup gue. Kan pertanyaan gue, apakah dia akan kembali ke dalam kehidupan gue? Ya, ini terjawab. Ada dari kartu Knight of Pentacles ini, ya dia akan datang ke gue. Tapi memang lambat banget datangnya, karena Pentacles di sini, ini kan Knight of Pentacles, ini Ace of Pentacles. Walaupun di sini sifatnya rezeki, mungkin dia akan memberikan gue pernikahan dan cinta yang tulus ya. Itu kan suatu rezeki juga ya. Tapi karena di sini ada Pentacles atau Earth sign ya. Earth sign itu ya represent zodiak Capricorn, Virgo dan Taurus, dan Dani itu memang Earth sign banget. Dia sun-nya itu adalah Capricorn dan moon-nya itu adalah Taurus. Ya memang dia datang ke gue, tapi datangnya lambat, karena Earth sign itu, Pentacles itu represent atau artinya itu lambat, nggak bisa gercep. Dan di sini ada Night apa sih, berapa sih, sorry. Di sini ada gambar Six of Wands ya. Dia datang, ada orang naik kuda lagi kan, dia datang. Naik kuda kan berarti maju kan, bukan mundur. Ya dia datang ke gue. Pertanyaan gue, apakah dia akan datang ke dalam hidup gue sifatnya? Iya, dia akan datang. Dia akan datang membawa kemenangan, karena di sini orang yang naik kuda ini dia pegang tongkat, dan tongkatnya itu ada kayak apa sih? Kayak karangan bunga. Which is kalau karangan bunga kan
itu biasanya melambangkan kemenangan kan. Kalau contoh kayak kalau kita lagi lomba gitu di Asian Games atau SEA Games atau apa, kan biasanya pemenangnya dapat piala dan dapat karangan bunga. Karena ini dia datang ke gue dalam kondisi dia menang. Dia menang di sini apa? Dia sudah mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat di sini apa? Ya cerai. Itulah kemenangan di dalam hidupnya Dani. Cerai dan mengejar kebahagiaan dia sendiri. Ya, dia datang ke gue setelah dia bercerai. Kelihatan dari kartu Six of Wands ini. Kenapa dia datang dia lebih memilih gue dan dia datang ke gue? Karena he sees me like a Six of Cups. Six of Cups ini adalah orang masa lalu. Artinya adalah orang masa lalu dan atau bisa juga nostalgia masa lalu yang indah. Karena kenapa? Lihat ini, gimana gak indah? Di setiap cups atau piala ini ada bunga. Dan orang ini, cowok ini memberikan sebuket bunga kepada cewek ini. Lihat jempol gue nih, ini cewek, ini cowok yang pakai tudung merah, cowok yang pakai tudung orange, cewek. Cowok ini memberikan sebuket bunga kepada cewek ini. Berarti apa? Dia menawarkan cinta. Dan memang kenapa dia lebih memilih gue? Kenapa Dani lebih memilih gue? Karena memang ada nostalgia manis antara kita berdua. Ya dan ya hanya gue dan Dani sih yang tahu nostalgia manis macam apa itu. Dan kenapa Dani datang ke gue lagi? Kenapa dia lebih memilih gue daripada mempertahankan pernikahannya? Karena sebenarnya Dani tuh bahagia saat bersama gue. Ada Nine of Cups. Cups itu melambangkan perasaan. Dan lihat orang di kartu Nine of Cups ini. Orang ini terlihat tuh, lihat ekspresi mukanya bahagia. Dia tersenyum dan dia puas sekali. Dia sambil bersedekap, tangannya bersedekap ke depan dan dia senyum, mukanya bahagia. Terlihat banget orang ini puas dan orang ini bahagia. Dan di sini ada kartu Ten of Pentacles, represent keluarga bahagia. Ini yang baju merah adalah si cewek, si istri, yang baju orange adalah si laki. Ini adalah kartu keluarga bahagia dan mereka punya anjing nih dua, punya anak nih baju biru nih kecil. Ini adalah kartu keluarga bahagia. Kartu keluarga bahagia yang dipenuhi dengan berkat. Apabila Dani lebih memilih gue dan menikah sama gue, insya Allah berkahnya terbuka buat kita berdua, rezekinya buat kita berdua akan terbuka. Ini kartu ini dua muncul, Ten of Pentacles dan Nine of Cups muncul karena sama. Tadi saat gue shuffling dia jumping dua-dua, jadi ya harus gue ambil. Kartu terakhir ini ya, five spreadnya udah ya, kita ke three spreadnya sekarang ya. Kartu terakhir di sini ada dua kartu. Saat gue shuffling jumping dua, jadi gue ambil dua-duanya. Ada kartu King of Swords dan Queen of Swords. So definitely ini adalah couple, King and Queen. Kingnya Dani, Queennya gue. Dan Sword itu represent zodiak air sign. Sword itu air sign. Air sign itu represent zodiak Gemini, Aquarius dan Libra. Dan gue, sunnya gue adalah Gemini, moonnya gue adalah Capricorn. Jadi jelas ini adalah seorang pasangan, King and Queen. Ya, Dani sama gue memang seorang pasangan. Kita ditakdirkan untuk menjadi seorang pasangan. Dia kingnya, Dani kingnya, gue queennya. So ya, terjawab pertanyaan gue. Dan di sini sama kartu terakhirnya confirmation cardnya ada King of Wands dan Two of Cups. Sama saat gue shuffling jumping dua, jadi dua gue ambil. Two of Cups ini represent ya penyatuan cinta, dua sejoli. Jadi nanti kemungkinan Dani saat kembali ke dalam kehidupan gue, dia akan menyatukan cinta kami ke dalam level yang lebih tinggi lagi, yang lebih serius lagi. Sekarang kami kan terakhir kali kan kami tuh pasti pacaran sifatnya. Yang nanti saat dia datang, dia mungkin akan langsung melamar gue. Minimal dia akan ngajakin gue tunangan dulu, maksimal dia langsung ngajakin gue nikah bener ya, bukan nikah siri. Karena dia kan sudah menang di sini. Dia sudah datang ke dalam hidup gue dengan penuh kemenangan, which is kemenangan di sini artinya dia itu cerai. Nah, dia akan menikahi gue secara legal.
tidak nikah siri lagi. Dia akan nikahin gue secara legal, sah agama, sah negara, dan sah hukum, dan sah militer. Dan di sini King of Wands ini represent orang yang sangat fiery atau membara, menggebu-gebu. Dan ya memang, dan itu memang sangat menggebu-gebu sama gue hasratnya. Dan dia juga sangat ingin memiliki gue, rasa menggebu-gebu dia. Dan agak posesif sih memang. Wands itu kan represent fire sign ya. Zodiac under fire sign itu kan Aries, Leo, dan Sagittarius. Sementara sifat kebanyakan orang Aries, Sagittarius, dan Leo, mereka itu dominan orangnya keras, orangnya berapi-api, bersemangat, dan pastinya posesif. Ya, dan ini memang posesif. Kenapa? Walaupun dia ghosting gue, ini menurut teman gue yang indigo ya, menurut penglihatan mata batin teman gue yang indigo, dan itu ternyata ngunci gue, ngelok gue supaya gue nggak diambil sama laki-laki lain. Dengan istilah lainnya, Dani itu mengunci jodoh gue. Kenapa dia mengunci jodoh gue? Karena dia nggak mau gue sama cowok lain. Karena dia tidak mau kehilangan gue. Artinya apa dia tidak mau kehilangan gue? Artinya si Dani itu cinta sama gue. Saking dia cintanya, dia tidak mau kehilangan gue. Makanya gue di lock. Dan mungkin juga karena dia sadar dia pasti akan kembali ke dalam hidup gue. Makanya dia gak mau gue pergi. Dan dia tahu gue memang identik. Bukan identik ya. Gue punya indikasi untuk pergi gitu loh. Dan karena Dani tahu gue tipikal orang yang cepet move on, dan gue memang banyak disukai laki-laki karena karisma gue. Ini gue karisma asli ya, bukan pakai susuk ya. Justru karena itulah akhirnya Dani dia takut kehilangan gue, karena dia tahu gue berpotensi untuk punya indikasi dan berpotensi untuk kabur dari hidup dia dan mencari laki-laki lain, move on dari si Dani. Makanya karena dia tahu gue punya kelakuan kayak begitu, dia lock gue biar gue nggak sama cowok lain. Itu artinya apa? Dia nggak mau kehilangan, dia ngelock gue tuh artinya dia nggak mau kehilangan gue. Satu, yang kedua karena dia terlalu cinta sama gue. Yang ketiga, dia tahu dia akan kembali. Makanya supaya gue nggak macam-macam sama cowok lain, akhirnya gue di lock. Ya memang dia posesif sih, gue akuin aja, dan itu posesif. Oke, sini bottom of the deck-nya. Ini oke, 3 spread udah, 3 spread udah, one confirmation card udah ya. One confirmation card di sini udah. Oke, di sini bottom of the deck-nya ada, sorry guys, nih agak ngabur-ngabur ini gambarnya. Bottom of the deck-nya ada 9 of Wands, gambar orang terpenjara. Lihat orang ini terpenjara, dan orang ini pun terluka karena palanya nih orang nih yang putih-putih ini, lihat tunjuk gua, yang putih-putih ini diperban. Orang ini terluka, makanya diperban kepalanya. Dan ini adalah memang represent Dani dalam pernikahan dia yang sekarang. Dia sangat terluka, dia sangat kecewa dengan kelakuan istrinya. Kasian sih gue sebenarnya sama dia, tapi makanya kalau Dani tidak cepat-cepat membebaskan dirinya dari pernikahan yang toksik itu, maka dia akan kayak gini terus, dia akan terluka terus. Semakin lama dia terluka, semakin sering dia terluka, ujungnya dia akan depresi, dan ujungnya dia akan entah sakit-sakitan atau dia akhirnya jadi sakit keras dan ujungnya meninggal, atau bisa jadi dia bunuh diri. Karena Capricorn itu identik dengan sifatnya tuh fragile. Di dalam tuh hati mereka tuh fragile atau rapuh. Orang yang berhati rapuh tidak punya jiwa fighter, sekalipun dia seorang tentara, tapi kalau hatinya rapuh, dia tidak punya jiwa fighter. Karena Capricorn tuh kalau berurusan sama cinta, relationship, marriage, atau pernikahan, mereka tuh cenderung rapuh, cenderung fragile, dan cenderung mendadak menjadi bodoh. Walaupun sebenarnya mereka tuh pintar dan tangguh secara fisik, tapi kalau berhubungan dengan hati, cinta, pernikahan, hubungan, relationship, mereka mendadak jadi bodoh, dan mendadak menjadi rapuh, dan mendadak menjadi nggak tegas. Padahal aslinya itu tegas gitu loh. Aslinya tegas, aslinya kuat, adalah aslinya pintar. Tapi ya entah kenapa kalau berhubungan dengan percintaan, ya mereka mendadak menjadi bodoh. Dan karena mereka mendadak jadi bodoh, akhirnya mereka tidak tegas, dan akhirnya mereka membiarkan dirinya mereka terperangkap di dalam situasi yang toksik terlalu lama. Ya, kalau nggak cepet-cepet
diselamatkan atau dia menyelamatkan dirinya sendiri, ya akan berujung dengan suatu hal yang konyol. Either dia sakit beneran karena stres, keseringan stres, atau ya kalau sakit beneran dan akhirnya sakitnya sakit parah, ujungnya kematian, atau ya dia akan bunuh diri. Karena saking rapuhnya seorang Capricorn, beberapa teman Capricorn dan kenalan Capricorn itu end up in suicide. Kenapa? Yaitu karena mereka tidak tahan lagi menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Itulah yang gue takutin. Jadi lebih baik si Kang Dani nih gue saranin supaya secepatnya menyelamatkan diri, dan hanya dia sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya dia. Hanya dia sendiri yang bisa mendapatkan dan mengejar kebahagiaan yang dia cari. Karena kalau bukan dari dirinya, siapa lagi yang bisa menyelamatkan dirinya? Siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan diri kita sendiri? Bukan. Tuhan pun juga tidak akan membantu kalau dari kitanya nggak ada pergerakan, tidak ada action, ya kan? Kalau kita ada action, ya iya Tuhan akan membantu, akan mempermudah semuanya. Tapi kalau dari kitanya nggak ada action, gimana Tuhan membantu? Dari kitanya juga nggak ada action. Nah itulah Dani, kesalahan Dani adalah di situ. Dia tidak tegas, dia tidak ada actionnya lambat dan sangat pasif. Ya kalau dia tidak cepat-cepat membebaskan dirinya dia dari misery ini, dari rasa kecewa ini, dari keterpurukan ini, ya siap-siap aja sih Dani bakal sakit parah karena stres, terlalu sering stres dan akhirnya sakit parah dan ujungnya meninggal. Atau ya mungkin dia nggak tahan, dia depresi, dia bunuh diri. It could be end up like that. Tapi gue harap sih Dani bisa bertindak lebih cepat dan bertindak lebih bijak ya. Oke. Di sini kartu basic tarotnya udah. Kita masuk ke kartu Angel Oracle card. Oke, bentar ya. Oops, sorry. Mana sih? Oke. Sini sama ada 5 spread, 3 spread, dan 1 confirmation card. Ini 2 nih confirmation cardnya karena saat ku shuffle jatuhnya 2, dan bottom of the deck. Oke. Tadi kan pertanyaan gue, apakah gue dan Dani bisa kembali secepatnya? Gimana hubungan gue sama Dani ke depannya? Apakah Dani akan menikahi gue secepatnya? Apakah Dani mencintai gue dengan tulus? Apakah Dani akan kembali secepatnya ke dalam kehidupan gue? Oke. Di sini ya dia bisa balik sih, cuman emang dia harus release your ex, release his ex. The time has come to clear your energy. Ini kalau memang dari segi Daninya yang harus dirilis tuh ya istrinya. Dan dari gue nya, kalau ini memang dari gue nya, yang harus gue clear adalah Daninya. Kalau gue semakin sering berharap Dani kembali, justru yang terjadi kebalikannya, dia tidak akan balik-balik kalau gue berharap terlalu banyak. Tapi kalau gue rilis, kalau gue lepasin aja ke lepasin dan serahkan aja, ikhlasin aja ke universe, ke semesta dan ke Tuhan. Kalau gue lepasin, malah si Dani akan kembali cepatnya ke gue. Di sini ada kartu codependency. Addiction are affecting your romance life, ya. Codependency di sini itu Dani terlalu posesif sama gue, sampai dia saking posesifnya dia ngelok gue secara goib biar gue nggak sama cowok lain. Itulah bentuk codependency dia sama gue. Di sini sama kartunya muncul, kenapa gue ambil 2 saat gue shuffling, 2 kartunya yang jumping, jadi gue ambil dua-duanya. Oke, kartu kedua ada kartu soulmate. See, yes, this is your soulmate. Ya, gue sama Dani itu memang soulmate, dan kartu soulmate ini sering banget keluar di dalam readingan gue sama Dani, readingan gue soal Dani. Dan itu sudah gue vlogin semua. Kalau kalian nggak percaya, coba aja lihat vlog gue sebelumnya soal hubungan sama Dani kayak gimana. Oke. Di sini ada kartu
forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ya, gue memang sama Dani itu harus forgiving and learning gitu loh, harus banyak-banyak ya memang istilahnya gue diminta untuk memaafkan dan mengerti, mempelajari dia, memahami dia. Karena kan Dani udah ghosting gue kan, dan gue sempet marah. Ya gue kecewa lah, siapa sih yang gak kecewa di ghosting gitu kan tiba-tiba, pasti kecewa lah. Tapi ya gue diminta untuk memaafkan si Dani. Dan di sini kartu keempatnya ada word waiting for. Divine timing is at work in your love life. Ya memang Dani bakal kembali kok ke dalam kehidupan gue, tapi memang ada divine timingnya. Divine timing ditentukan oleh siapa? Ya oleh Tuhan dan semesta lah. Oleh siapa lagi? Bukan oleh gue. Dan dia memang pantas ditunggu karena dia memang soulmate gue. Dan itu memang soulmate gue. Makanya dia pantas ditunggu. Worth waiting for kan. Dan ini gambarnya angel. Angel yaitu divine timing. Oke. Di sini kartu kelimanya keep an open mind. Your soulmate may different from your usual type and expectation. Ya. Gue jadi harus gimana ya? Ya gue harus berpikir secara terbuka lah menghadapi situasi ini gitu loh, dan menghadapi situasi yang gak enak ini. Dan di sini the 5 plate-nya udah, kita masuk ke 3 plate. Ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Ya memang ada passion antara gue sama Dani. Dan ada kartu keduanya, ada kartu attraction, you attract romantic love by enjoying the moment fully. Ya memang antara gue dan Dani memang ada attraction antara kita berdua. Dan di sini kartu ketiganya sama, dua kartu jumping saat gue shuffling. Di sini ada kartu trust. This situation is calling for you to have faith. Ya, gue diminta untuk mempercayai aja masalah ini, menyerahkan masalah ini ke semesta dan ke Tuhan. Jadi percaya aja biar Tuhan dan semesta yang bekerja membantu gue. Dari sini ada kartu very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ya. Kenapa tadi pertanyaan gue, apakah Dani akan menikahi gue secepatnya? Apakah Dani akan balik ke dalam hidup gue secepatnya? Ya, jawabannya very soon, dalam waktu dekat. Nggak tahu sih waktu dekatnya kapan. Karena baik lagi kan divine timing. Jadi hanya Tuhan dan semesta yang tahu jawabannya. Oke, di sini kartu confirmation cardnya ya. Kenapa sih Dani balik ke dalam kehidupan gue? Karena di sini ada pay attention to red flag. The sign are cautioning you. Then the unrecorded love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Yes. Ini kartu 2 muncul saat gue shuffling, jumping dua-duanya, jadi gue ambil dua-duanya. Kenapa kartu unrecorded love dan pay attention to red flag? Yang menjadi red flag sini bukan gue, tapi pernikahan toksiknya si Dani nih, dan istrinya si Dani yang jadi red flag di sini, yang jadi red flag di sini. Gitu, yang jadi red flag di sini. Dan unrecorded love juga ya, bukan gue sama Dani, tapi gue sama Dani kan soulmate. Ya kalau soulmate udah pasti dong sama-sama saling cinta. Tapi kenapa di sini unrecorded love ini buat siapa? Ini buat Dani, istrinya Dani dan Dani. Karena memang ada konflik ini nih, 5 of Wands ini. Makanya membuat si Dani jadi malas sama bininya. Makanya si Dani jadi ada unrequited love di sini. Inilah dua hal ini. Red flag-nya di sini adalah kelakuan toxic bininya Dani, dan unrequited love di sini terjadi karena bininya Dani sifatnya toxic, jadi membuat Dani itu tidak bisa mencintai dia lagi gitu loh, tidak bisa mencintai perempuan itu lagi, dan akhirnya memang harus bercerai karena memang pernikahannya terlalu toxic gitu loh, gengs. Dan di sini bottom of the deck ya, engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Ini nyambung banget sama 2 of Cups sini. Ini ada 2 of Cups dan ada engagement. Yes, Dani bakal balik, nanti saat dia balik dia akan menawarkan hubungan yang lebih serius ke gue. Dan di sini ada kartu 10 of Pentacles, kartu keluarga bahagia yang
terberkati atau banyak rezeki, yang bisa mendatangkan banyak rezeki yang penuh dengan berkat. Sih, nyambung ini kartu 3. Ten of Pentacles, kartu keluarga bahagia. Two of Cups, kartu jodoh atau kartu pernikahan atau pertunangan. Dari sini ada engagement. Nyambung ini. Saat gue engagement diangkat, tuh ada kartu heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Yes, harusnya emang. Dan itu lebih terbuka sama gue. Kesalahan dari adalah dia itu terlalu pasif dan terlalu tertutup. Dan di sini ada kartu give your relationship a change. See? Mana tadi? Gue diminta forgiving and learning kan? Nyambung kan? Gue diminta untuk memaafkan Dani dan lebih mengerti dia, lebih mempelajari dia. Dan di sini gue diminta untuk memberikan kesempatan kedua kepada hubungan gue dan Dani ini. Nyambung kartu 2 ini. Forgiving and learning itu nyambung dengan give your relationship a change. Ini nyambung kartunya. Dan di sini di bawah kartu give your relationship a change ada kartu calling in your soulmate. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization helps bring you together. Calling in your soulmate. Siapa soulmate gue? Ya Dani. Karena di sini kartu soulmate kan emang udah keluar. Ya Dani lah soulmate gue. Jelas ya gengs. Jelas banget ini loh. Kartunya loh. Oke. Kita masuk ke kartu universe. Sorry ya, itu gue kipas angin kotor, bukan gue jorok ya, emang itu nggak bisa dibersihin. Tuh bukan kotor, nggak bisa dibersihin gitu. Di sini ada kartu. Saat gue ngocok kartu universe, di sini ada kartu I surrender to power greater than me. Yes, gue surrender, gue menyerahkan masalah ini ke Tuhan. Oh my God, the universe has my back. Oh my God, bener kan? Alam semesta dan Tuhan membantu gue dalam kasusnya gue dan Dani. Jadi memang nanti saat Dani kembali dalam kehidupan gue lagi, itu memang skenario nya Tuhan dan alam semesta. Dan di sini I let go of the shadow of the passing someone for the first time with eyes of love. Yes, I sing Dani with eyes of love. And di sini ada kartu I do whatever it takes to get closer to consciousness ya. Nyambung sih, karena kartu universe pun juga has my back on me. The universe has my back. So ya, nyambung ini. Universe akan membantu gue. Universe akan membantu gue. Oke, kita masuk ke kartu divine power ya. Ini bukannya archangel tapi divine power. Keep the lightning shine. Gue lupa nama tarotnya apa. Di sini ada kartu. Ini memang karena ini confirmation card, jadi gue ambil cuma 3. Ini juga kartu universe, gue ambil cuma 3. Di sini ada kartu the divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Bener kan kata gue? Semesta dan Tuhan bermain di sini dalam kasus masalah gue sama Dani. Kenapa? Ya mungkin Dani memang harus pergi dulu dari hidup gue sementara ini, karena memang ini adalah bagian dari skenario-nya Tuhan. Dan ini divine director, ya siapa lagi kalau bukan Tuhan? Kartu Tuhan muncul, walaupun ini bukan penampakan Tuhan yang asli ya, tapi di sini tulisan the divine director. Memang intervensi dari universe, ya kata-katanya begitu kan? Itu kata-katanya. Divine intervention is occurring. See? Ini memang udah skenario-nya Tuhan dan semesta. Entah apa maksudnya. Dan di sini ada Master of Buddha. Increase awareness. Deep connection, trust your inner voice. Ya, gue diminta untuk lebih mendengarkan kata hati gue. Dan memang kata hati gue bilang Dani bakal balik sih dalam hidup gue, karena Dani emang soulmate gue. Itu kata hati gue. Dan di sini kartu terakhir ada kartu Isis,
magic manifesting. Your dream, vision, and goals are becoming reality. Stay focused. My God. Yes. Dani. Karena gini, manifestasi gue adalah gue ingin Dani sifatnya kembali ke dalam hidup gue. Dani adalah soulmate gue dan gue menikah sama Dani dan gue hidup bahagia bersama Dani. Dan yes, apapun yang gue manifestasikan akan menjadi kenyataan, becoming reality. Stay focus, jadi gue stay fokus. Oke guys, ini bottom of the deck ada kartu charity, prayer and contemplation. Connect with heaven as and you shall receive. Ya, gue diminta untuk banyak berdoa pada Tuhan dan nanti gue akan mendapatkan jawaban dari doa gue. My God, ini kartu nyambung semua ya. Ini padahal gue ngacaknya random loh gengs, tapi ternyata ini sudah terjawab semua gitu. Hai guys, oke, udah selesai ya readingannya ya. Udah lama loh gue gak naratin si Akang Tentara ini, karena gue emang lagi jeda hubungannya sama dia. Udah 1 bulan ini dia ngeblok gue tanpa alasan yang jelas. So sebenarnya gue kecewa, tapi ya udahlah, akhirnya gue coba untuk ikhlasin. Gue serahkan masalah ini ke Tuhan dan ke semesta. Biarkan Tuhan dan semesta yang bekerja dan membantu gue gitu. Jadi tadi itu readingannya. Oke. So gue udah gak mau banyak bacot lagi. Ini udah pagi buta, udah jam 4. Gue belum tidur. So that's it for now. Thank you for watching my video. I'll see you in next video. Dadah, saya mau tidur dulu.